Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hari Bagisman Untun. Saya guru PPKN di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Oke, di sini saya akan kasih suatu materi tentang masalah sadar hukum. Oke, sebelum kita ngomong tentang masalah sadar hukum, mungkin kita harus tahu dulu lah ya. Dan posisinya hukum itu apa sih sebenarnya? Oke, hukum definisinya adalah suatu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, menjaga terjadinya kekacauan. Oke, mungkin di dalam definisi tersebut di situ adanya suatu norma dan adanya sanksi. Di mana-mana pasti norma itu pasti ada segimanapun juga. Kalau norma itu dilanggar pasti ada sanksi. Nah, sanksinya itu pasti akan berbeda-beda tergantung suatu aturannya tersebut. Norma tersebut dalam artinya hukum tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, kalau misalkan kita di dalam sekolah pasti kita tertuju pada dalam posisinya aturan yang tertulis. Kalau misalkan norma dalam artinya hukum yang tidak tertulis, berarti intinya suatu kebiasaan, ya, suatu kebiasaan tingkah laku kita. Dalam artinya setiap melakukan sesuatu hal. Nah, di sini dengan jelas dalam artinya hukum itu tujuannya untuk mengatur tingkah laku manusia. Mengapa sih hukum itu atau aturan tersebut untuk mengatur tingkah laku manusia? Supaya tingkah laku manusia itu yang mempunyai tingkah laku yang dalam posisinya jelek atau misalkan tingkah lakunya yang merugikan orang lain itu akan dikenakan sanksi. Karena di sini dengan jelas hukum itu untuk menjaga ketertiban. Kalau misalkan tingkah laku kita tidak dibatasin, terus kita melakukan tindak sesuatu hal yang jelek dalam artinya merugikan orang lain, maka akan terjadinya suatu ketertiban yang mungkin tidak akan terjadi, ya kan? Nah, keadilan juga. Mungkin kalau misalnya keadilan mungkin antara hak dan kewajiban itu dalam artinya harus seimbang segimanapun juga ya. Nah, tingkah laku manusia nih, kalau saya akhirnya ngomongin masalah tingkah laku manusia. Karena tingkah laku manusia itu pasti akan berbeda-beda. Hanya ada posisinya tingkah laku dalam artinya positif dan negatif. Nah, hukum itu mengatur posisinya dalam artinya supaya tingkah laku manusia itu menjadi tingkah laku yang dalam artinya menjadi yang positif. Supaya tidak terjadinya ada kekacauan lah ya. Nah, hal contoh misalkan hukum yang ada di atau aturan yang ada di sekolah. Nah, di sekolah punya suatu aturan. Aturan ini segimanapun harus ditaatin sama warga atau masyarakat atau apa ya? Mungkin para gurunya, para muridnya itu pun harus mentaati suatu aturan yang ada di sekolah. Supaya apa? Supaya ada suatu ketertiban di dalam satu sekolah tersebut dan supaya tidak ada kekacauan. Kalau misalkan aturannya tersebut tidak digunakan atau tidak dipakai dengan baik, pasti segimanapun rasa keadilannya itu pasti tidak akan terjadi. Nah, makanya hukum itu sebenarnya aturan itu harus ditegakkan atau posisinya hukum itu harus digunakan atau ditempatkan atau dijalankan dengan benar. Kalau salah ya salah, harus ada sanksinya. Sanksinya apa? Aturan itu yang harus ditegakkan segimanapun juga. Oke, sekarang kita ngomongin tentang sifat hukum. Sifat hukum, sifat hukum itu ada dua. Kalau saya ambil rangkumannya mungkin ada dua. Kenapa? Karena mungkin kalau ini saya lihat dari ini saya ada dua tuh. Kenapa? Karena ini intinya aja sih ya. Intinya dari satu hukum. Kenapa hukum itu harus memaksa? Sifat hukum itu ada dua, memaksa dan mengikat. Oke, satu, memaksa. Kalau aturan itu tidak memaksa terhadap suatu yang ada di lingkungannya,
pasti akan terjadi kekacauan. Kenapa? Karena memaksa itu ke semuanya. Dalam artinya kita ada di mana, kita udah tempat tinggal di mana, atau kita lagi di mana, ya kita harus taat terhadap suatu hukum tersebut atau suatu aturan tersebut. Ya kan? Nah, kenapa memaksa? Karena supaya kita taat. Memaksa itu supaya kita taat terhadap aturan tersebut. Dalam artinya ya suka dan tidak suka ya segimanapun ya kita harus taat terhadap hukum. Karena hukum itu bukan dalam arti untuk apa ya, dalam posisi supaya kita menjadi tidak baik. Hukum itu supaya kita menjadi orang yang benar atau dan baik ya. Kedua, mengikat nih. Hukum itu mengikat terhadap siapapun. Kalau misalkan di hukum negara, dalam artinya di hukum yang ada di suatu negara, siapapun dalam artinya pasti akan terikat dalam suatu hukum tersebut yang ada di negaranya tersebut. Kalau misalkan di sekolah nih, kalau guru melakukan suatu kesalahan atau misalkan muridnya, kalau misalkan salah, ya kena juga. Kenapa? Karena mengikat. Bukan dalam arti guru, bukan dalam artinya guru misalkan apa, dari suatu aturan, tetapi karena dia melanggar suatu aturan tersebut, bukan dalam artinya dia bebas dari suatu aturan tersebut, tidak. Karena kenapa? Karena hukum tersebut, aturan tersebut mengikat terhadap siapapun tanpa terkecuali. Itu yang harus dipahami, ya. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang masalah tentang keintinya tentang kesadaran hukum tersebut. Kesadaran hukum, ya, kita ngomongin kesadaran hukum. Kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Intinya kesadaran diri sendiri deh, apapun juga. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, kalau misalkan kita melakukan suatu kesalahan, kalau kita tanpa menyadari diri kita melakukan suatu kesalahan, kita akan menjadi hancur. Dalam artinya kita akan menjadi hal yang terpuruk segimanapun juga. Kalau misalkan kita sadar apapun, segimana pasti kita mempunyai rasa yang apa ya, mempunyai disiplin yang bagus deh posisinya. Kita taat terhadap suatu aturan segimanapun pasti memposisikan kita pasti akan jadi orang yang disiplin terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain di lingkungan kita sendiri. Nah, kesadaran tersebut ya balik lagi terhadap diri sendiri. Janganlah dalam posisinya gini. Kadang-kadang orang suka apa ya, ngasih tahu lah ya dalam arti ke temennya atau kayak gimana. Kalau kita telah melanggar suatu aturan, padahal dirinya sendiri pun melakukan suatu pelanggaran tersebut tanpa disadari. Kalau misalkan kita udah sadar terhadap diri sendiri, sebisa kebanyakan kalau kita udah sadar sendiri itu kita menjadi orang yang benar-benar bisa apa ya, memberitahu terhadap orang lain itu lebih enak segimanapun juga. Contoh, kita mengkritik diri, bisa nggak sih kita dalam posisinya mengkritik diri sendiri? Dalam artinya kita introspeksi diri deh, bukan kita mengkritik orang lain, tetapi dia pun melakukan hal yang sama. Nah, ini yang kita posisinya berarti intinya sadarnya kurang ya posisinya ya. Sadarnya itu kurang gitu. Makanya kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan. Berarti kitanya insaf deh. Kita sadar, insaf. Terus keinsafan keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu suatu aturan atau hukum. Terus apa itu aturan itu fungsinya buat apa? Terus peranan hukum baginya diri sendiri itu untuk apa? Apalagi untuk masyarakatnya ya. Makanya kalau kitanya udah sadar hukum atau sadar aturan, pasti orang itu biasanya sih gitu ya. Orang itu pasti akan taat. Udah taat, disiplinnya bagus, segimanapun dia takut untuk melakukan sesuatu hal yang negatif, apalagi untuk dalam posisinya takut terhadap melanggar suatu aturan. Makanya kita ya, maksudnya kita deh ya, dalam artinya kita segimanapun harus
eh, saling mengingatkan deh ya, mengingatkan tentang suatu aturan tersebut, apalagi kita praktekkan aturannya tersebut dalam arti kita menjalankan aturan itu dengan bagus gimana pun supaya apa? Supaya kitanya menjadi orang disiplin, supaya tidak ada kekacauan segimanapun juga. Nah itu yang misalkan dalam arti satu-satu harapan lah ya, segimanapun juga. Oke, lanjut kita kenapa sih? Pasti segimanapun ada lah ya, dalam artinya eh, banyak orang atau kita sendiri deh sebenarnya kekurangannya kesadaran hukum. Kenapa? Karena posisinya karena kita tidak adanya kemauan atau niat untuk mematuhi norma peraturan yang berlaku tersebut. Atau kita mempunyai rasa cuek ya dan memainkan egonya masing-masing dan mereka anggap masa bodoh lah terhadap satu norma tersebut. Mungkin hal yang terjadi yang sekarang deh, mungkin ya. Bukan mungkin, ada lah ya. Ada gitu. Ada beberapa yang dalam artinya saya ingin suatu kebebasan. Ya, di dalam satu kehidupan itu kita pasti akan mengenal adanya suatu aturan atau hukum. Nah, kadang-kadang orang itu akan apa ya? Dalam artinya saya ingin ada suatu kebebasan, tetapi kebebasan itu kan segimanapun ada batasannya. Tidak keluar dari koridor yang ada di suatu aturan tersebut, ya kan? Kadang-kadang kita pingin satu, ya udahlah saya pingin bebas, ya kita pingin bebas, saya melakukan hal apapun karena saya tidak merugikan orang lain. Tapi di satu sisinya kita telah melanggar satu norma atau aturan, tapi sebenarnya merugikan orang lain tanpa disadari sebenarnya. Nah ini yang harus kita pahamin. Makanya pemahaman lah intinya, pemahaman terhadap suatu aturan tentang kesadaran kita sendiri terhadap satu aturan tersebut. Aturan itu bukan dalam arti yang harus tertulis. Norma itu ada yang tertulis dan tidak tertulis, sama aturannya. Norma itu dalam arti tingkah laku kita. Nah makanya kadang-kadang ada orang yang cuek, tapi satu sisinya apa ya? Dia pengen satu kebebasan yang saya balik lagi. Pengen satu kebebasan tapi sebenarnya intinya merugikan orang lain. Tapi tanpa disadarin orang tersebut telah merugikan. Nah ini yang makanya saya balik lagi deh. Pemahaman tentang masalah kesadaran tersebut. Makanya ayo dong. Mungkin mulai sekarang kita harus mempunyai suatu kesadaran. Dalam artinya kalau saya sendiri, saya bilang saya bisa nggak? Dalam artinya kritiklah diri sendiri. Saya udah benar atau enggak? Dalam artinya saya udah taat atau tidak? Sama dengan agama, segimanapun juga. Ya, saya udah disiplin atau tidak? Saya udah taat atau dengan aturan tersebut atau tidak? Apalagi ini hukum negara, dalam artinya yang benar-benar real yang ada, apalagi yang agama misalkan ya, kayak gitu ya. Sekarang kalau misalkan kita balik ke sekolah deh, mungkin banyak juga posisinya murid yang sering mungkin ya dalam artinya sering terlambat karena dia tahu sebenarnya saya jam 7 itu udah masuk, berarti intinya jam 6.15 atau 6.45 saya udah ada di sekolah. Tetapi banyak juga yang dalam artinya melanggar satu aturan sekolah, dalam artinya saya pergi dari rumah jam 7. Nah ini yang banyak kesalahan. Pas akhirnya nyampe sekolah dia udah telat setengah jam atau 30 menit. Pas akhirnya pintunya ditutup, mereka marah-marah muridnya. Berarti intinya dia nggak sadar ya. Intinya dia nggak sadar terhadap apa yang dia lakukan sebenarnya. Nah makanya saya bilang, ayo kita bareng-bareng sama-sama untuk dalam artinya untuk ayo dong tentang kesadaran deh, kesadaran terhadap diri kita, terhadap satu aturan. Kalau agama itu udah pasti lah segimanapun, karena itu tuntunan kita ya, tuntutan kita segimanapun, apalagi ini hukum yang ada atau aturan yang ada di sekolah itu harus ada segimanapun ya, kita taat lah segimanapun juga ya. Oke, nah sekarang kita balik ya, kita dalam artinya kita bukan balik ke hal yang lain, dalam artinya
Kenapa sih kita harus mematuhi hukum atau aturan yang berlaku? Ya, hukum itu supaya apa? Terciptanya suatu keamanan, ketertiban, dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongin tentang kesadaran, terus tentang kesadarannya kita udah bagus, pasti kita ada tujuan dong ya. Tujuannya apa? Kalau misalkan tujuan kita, misalkan tujuan terhadap, saya udah taat nih terhadap satu hukum. Berarti intinya saya pingin merasakan ada suatunya keamanan ya, keamanan dan ketertiban dimanapun, ya kan? Keamanan dan ketertiban dimanapun. Sama deh. Contoh misalkan di sekolah. Kalau kalian mematuhi suatu aturan yang ada di sekolah, pasti segimanapun kalian akan merasa nyaman dan kalian akan merasa apa ya, nyaman, aman lah di sini gitu ya, enak lah, dalam artinya kalian merasa nyaman aja di sini gitu, dalam artinya di sekolah lah gitu. Kalau misalnya kalian udah merasa nggak nyaman di sekolah, pasti ada sesuatu hal. Kenapa sih? Kalian pasti akan berpikir, mungkin ada beberapa teman, mungkin gitu kan, ada beberapa teman yang melanggar satu aturan, tetapi kalian sendiri aturan sekolah yang dilanggar, tetapi aturannya penegaknya, dalam artinya sanksinya tersebut tidak digunakan. Nah, ini pasti akan ada rasa kekecewaan terhadap kalian ya. Makanya kenapa sih supaya ada rasa adil tersebut? Nah, makanya saya bilang, maka ayo kita bareng sama-sama kita patuhin satu aturan yang berlaku, yang ada pun dimanapun, mau di rumah, mau di jalan, atau dimanapun, taatin deh suatu aturan. Supaya apa? Ada rasa keamanan dan ketertiban. Kalau kita udah aman dan tertib, kita mau kayak gimana pun merasa enak, segimanapun juga. Kalian mau melakukan apapun dalam posisinya yang positif, kalian tidak terganggu dengan hal-hal yang kalian tidak enak dah. Intinya kayak gitu ya. Ayo, mulai sekarang taatin suatu aturan, kita harus sadar terhadap suatu aturan, taatlah terhadap apapun deh, segimanapun. Tapi intinya yang positif, ya kan? Nggak apa-apa, dalam artinya gini, aturan itu mengikat pasti segimanapun juga. Memaksa pasti, tetapi bukan dalam arti untuk kita menjadi orang yang tidak benar. Aturan itu dipakai dalam artinya aturan ada itu untuk suatu keamanan dan kenyamanan buat kita. Supaya kita apa? Dalam artinya supaya kita menjadi orang yang benar juga posisinya. Ya. Oke, paling gitu aja penjelasan dari saya tentang masalah kesadaran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.